Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai kami sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk bersama-sama mempersiapkan diri kami untuk mendengar materi dari hamba-Mu Pak Yusakam. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati hamba-Mu, kiranya Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai dia secara luar biasa Tuhan, agar setiap yang disampaikannya boleh kami tangkap dan kami mengerti Tuhan. Dan berkati Tuhan, baik sarana yang kami pergunakan, baik listrik, baik jaringan internet Tuhan, kiranya Engkau jaga Tuhan sehingga pelajaran pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk silakan Pak Yusak, kita sambut Pak Yusak Kang dari Purwokerto. Oke, shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Saya langsung aja ya. Share screen. Oke. Ya, terima kasih buat Pak David, saya sudah diberi kepercayaan buat isi session kelima ini ya. Hari kedua, saya diberi tema membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi saya langsung saja memulainya, ya. Intimacy, kalau boleh saya gambarkan, mungkin seperti ini, ya, antara seorang bapak dan seorang anak. Lihat indahnya hubungan seorang bapak dan anak yang begitu intim, begitu mesra, begitu akrab, begitu dekat, sehingga tidak ada jarak sama sekali. Tapi sebelumnya, saudara, masih dalam suasana hari kemerdekaan kita yang ke-75, saya ingin ajak semua saudara, Anda semua untuk berdoa buat Indonesia maju. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang padamu. Pertama-tama kami mau mengucap syukur untuk kemerdekaan negara kami, Republik Indonesia, yang tidak terasa sudah 75 tahun. Engkau izinkan menjadi negara merdeka, bebas dari segala penjajahan. Semua semata-mata karena rencana dan rancangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau satukan hati kami untuk mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya, para menteri yang sudah dipercaya untuk melakukan tugas masing-masing, bidang masing-masing. Kami berdoa agar Engkau menurunkan, mencurahkan, memberikan hikmat ilahi, bukan hanya hikmat dunia. Untuk mereka ini dapat mengatasi masalah ekonomi dan pandemi yang sedang melanda Indonesia. Yes. Berikan tim ekonomi dan tenaga kesehatan yang handal, sehingga baik ekonomi maupun wabah ini dapat diatasi dengan baik sekali. Sehingga kami tidak mengalami kehancuran ekonomi, kami tidak mengalami resesi yang terlalu dalam, dan pandemi ini boleh segera bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Kami satukan hati pagi hari ini untuk mengikat semua roh maut dari COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak izinkan Engkau merajalela mengambil nyawa bangsa Indonesia melalui COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini juga untuk visi Indonesia maju tahun 2045, di mana ketika itu kami bangsa Indonesia sudah 100 tahun merdeka. Berikan kami kesatuan dan persatuan kepada seluruh bangsa ini, agar melalui kesatuan dan kesehatian, visi yang baik sekali pada tahun 2045 itu boleh tercapai, di mana Indonesia boleh menjadi salah satu superpower dari 4 atau 5 besar negara terkaya, termakmur, dan termaju di seluruh dunia ini. Bukan visi yang main-main, tetapi karena
kami karena percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan yang mengasihi Indonesia, kami tahu ini akan dapat tercapai. Saat ini kami sadar bahwa begitu banyak gerakan makar dari kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal, khususnya yang memberikan negara Islam. Kami ikat kuasa kelompok-kelompok ini agar mereka tidak berhasil melakukan makar dan menjatuhkan pemerintahan yang sah yang saat ini Tuhan sudah pilih untuk bangsa kami. Semua niat jahat, rencana jahat mereka kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terakhir kami mau berdoa untuk 4 pilar negara yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa dan negara kami, Tuhan. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Semuanya sudah final dan harga mati. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengganggu dan menggoyang semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 4 pilar negara kami tetap kuat dan kokoh untuk waktu yang lama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Balik topik bicaraan kita pagi hari ini, bagaimana kita dapat membangun intimasi, keakraban, kedekatan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Saya akan awali dengan ayat dasarnya yang diambil dari Yohanes 14 ayat 4 sampai 9 yang bunyinya saya akan bacakan buat saudara. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di kuncinya seperti yang sudah digarisbawahi, itu kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2 kali disebutkan, ayat 5 kembali, tinggal di dalam aku. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Kemampuan saudara dan saya sangat terbatas sebagai manusia. Tapi kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu, kita dapat melakukan apapun juga. Katakan amin. Amin. Ayat selanjutnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi soal melekat pada Tuhan itu bukan pilihan, saudara. Itu satu-satunya jalan yang kita harus lakukan. Karena kalau tidak kita akan dibuang sia-sia. Tetapi jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Katakan amin yang keras. Pak. Amin. Sebab Pak. ini janji sangat indah sekali. Yohanes pasal 15, Pak. Ya, oke. Salah ketik. Ya, terima kasih. Jadi, jikalau kamu tinggal dalam aku, mintalah apa saja, kamu akan menerimanya. Siapa yang nggak senang dengan janji ini, saudara? Jadi, tugas kita, bagian kita cuma satu. Melekat, tinggal, intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak, dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian juga aku akan mengasihi kamu. Jadi, tinggallah di dalam kasih itu. Ayat yang luar biasa tentang kita sebaiknya dekat, intim, dan nempel ya saudara, nempel terus melekat hanya kepada Dia. Jadi poin pertama yang kalau kita mau berintim ria,
intimasi dengan Tuhan Yesus Kristus ya sederhana sekali. Melekat pada pokok anggur. Ya, saudara. Melekat pada pokok anggur. Intimasi artinya akrab dan dekat. Dekat sekali, nempel ya dengan Tuhan Yesus. Sebab dialah pokok anggur yang menjadi sumber kehidupan kita. Benar? Kalau anggur ranting, kita sebagai ranting tidak melekat pada pokok anggur, tidak mungkin bisa menghasilkan buah anggur. Kita melekat pada pokok anggur karena pokok anggur adalah sumber kehidupan kita. Dan arti yang lain melekat padanya berarti bergantung sepenuhnya kepadanya. Kita tidak bisa bergantung pada yang lain, saudara. Ya, kalau kita bergantung pada pokok pohon duren, ya kita jadi duren. Kita mau jadi buah anggur, kita harus melekat pada pokok anggur. Maka apa saudara? Semua kebutuhan kita akan terjamin dengan pasti. Saudara menjadi buah-buah yang ranum, gemuk, lesat, indah dipandang mata, karena semua nutrisi yang dibutuhkan untuk menjadi buah yang baik tadi itu disalurkan dari pokok anggur. Ya, itu kan kita tahu semua ya, sederhana, pohon kan seperti itu. Buah tidak mungkin menjadi baik kalau tidak mendapat nutrisi, makanan, gizi dari pokok anggur yang adalah sumber kehidupan kita semuanya. Yohanes 14:12 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan kerjaan-kerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya ketika membaca ayat ini, sering saya bertanya-tanya, apa iya loh? Apa iya kita bisa melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar yang Tuhan Yesus lakukan? Saya sulit sekali percaya hal ini, saudara. Benar nggak, saudara? Masa kita bisa lebih super dan lebih hebat daripada Yesus? Dia membangkitkan orang mati begitu gampang. Apakah kita bisa juga, saudara? Itu pertanyaan saya. Lama saya renungkan. Apakah ini benar ayat ini? Tapi sekali lagi, kita tahu bahwa ayat Tuhan tidak pernah salah. Ya dan amin. Masalahnya kan iman kita yang terlalu kecil, saudara. Itu persoalannya untuk bisa percaya hal-hal seperti ini. Masa kita bisa melakukan kerjaan yang lebih dahsyat dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mungkin tercatat di Alkitab membangkitkan manusia mungkin 3-4 kali, saudara ya. Artinya kita sekarang juga bisa melakukan hal itu bahkan lebih banyak. Kemudian hal itu dibuktikan oleh hambanya yang baru meninggal ya, kalau tidak salah sudah meninggal, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke sudah nggak kehitung, saudara, berapa orang yang dia berhasil bangkitkan dari kematian. Itu bukti bahwa ada, itu benar-benar terjadi sekarang ini. Bahwa kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan Yesus lakukan. Dahsyat sekali, saudara. Dulu teman-teman suka bikin lelucon dari ayat ini karena ya ada yang nggak mungkin lah kita bisa melakukan itu. Yang kita bisa lakukan begini, saudara, yang bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya bisa membuat orang buta melihat. Kita bisa membuat, sekarang ini semua saudara dan saya bisa membuat orang tuli mendengar, orang tuli bisa berjalan, orang lumpuh bisa mendengar. Bisa nggak, saudara? Ya bisa tentunya, saudara. Itu namanya guyonan namanya. Jadi kita bisa lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma bisa membuat orang buta melihat, kita bisa melihat orang tuli, membuat orang tuli berjalan, membuat orang lumpuh melihat. Kita juga bisa membuat lain-lain, tetapi itu guyonannya, saudara. Tapi sungguh kita perlu mengimani dan percaya sungguh-sungguh ayat ini.
Sebab ayat ini tertulis di Alkitab, bukan main-main, tidak ada ayat yang bohong. Hanya tadi masalahnya, iman kita seringkali terlalu kecil. Karena itu, Tuhan Yesus sampai mengatakan begini, saudara. Engkau hanya butuh iman sebiji sesawi saja. Tuhan tidak nuntut iman gede-gede, saudara. Tuhan hanya minta iman kita sebiji sesawi saja. Saudara tahu besarnya biji sesawi? Biji sesawi itu kira-kira seperti butiran pasir gitu. Butiran pasir kecil sekali ya. Itu ditiup dengan nafas kita aja sudah terbang. Ya, kalau butiran pasir agak berat jenisnya lebih berat. Tapi biji sesawi ringan sekali, tapi kecilnya seperti pasir tadi, sehingga kita bernafas saja sudah terbang. Gitu. Begitu kecilnya. Itu yang Tuhan minta dari kita. Tapi seringkali iman sebiji sesawi saja kita tidak punya. Ya. Iman sebiji sawi dikatakan Tuhan akan engkau dapat mengatakan pada gunung untuk beranjak. Dahsyat kan? Jadi iman kecil sekali bisa memindahkan gunung yang besar sekali. Dalam arti penafsiran alegoris yang kita baru belajar, itu gunung adalah menggambarkan, melambangkan gunung-gunung masalah kita. Seringkali kita melihat masalah kita seperti gunung-gunung yang besar dan tinggi itu. Dan iman kita kecil sekali. Tapi Yesus menjanjikan cukup iman kecil sebiji sawi untuk memindahkan gunung. Next. Tuhan Yesus masih kita dengan intimasi yang di luar jangkauan kita. Ya. Dia begitu mengasihi kita dan selalu merindukan bersekutu dengan kita. Ya. Tuhan Yesus, tidak tahu benar atau salah, ini jangan salah tangkap. Tapi saya pikir Tuhan Yesus sendirian di surga, mungkin hanya bertiga dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, saudara ya. Saya pikir dia kesepian, saudara. Apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, dia rindu sekali untuk bersekutu dengan makhluk ciptaannya. Makhluk ciptaannya, saudara dan saya dan makhluk ciptaannya. Itu yang dia rindukan selalu. Sebaliknya dia juga mengharapkan dari kita untuk mau membangun hubungan atau relationship atau intimacy yang relationship yang intim dengan dia, dekat, akrab. Itu yang dia harapkan, saudara. Sebab dua orang, dua pihak, kalau bahasa kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan kan ya, saudara. Kalau mau bersekutu perlu kerinduan dari dua belah pihak. Ya. Waktu orang pacaran itu mudah terjadi kedekatan karena mereka dua-dua sama rindunya. Tapi bayangkan kalau pacaran yang satu tidak rindu, yang satu rindu. Waduh, itu abnormal sekali pacarannya ya. Tidak normal sama sekali. Dan ini merupakan suatu hak istimewa, privilege itu hak istimewa dari kita sebagai anaknya. Ini tidak bisa saudara jumpai di dalam agama lain manapun juga. Hanya di dalam kekristenan ada hubungan antara anak dan bapak. Seperti gambar pertama tadi itu. Anak dan bapak. Agama yang lain itu hubungannya adalah antara makhluk kecil ciptaan Tuhan dengan Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha jauh, yang tidak terjangkau. Dengan cara apapun juga. Tapi satu-satunya pengajaran yang memberikan kita hak istimewa. Kita jadi anak dan Tuhan itu sebagai Bapa kita. Begitu dekatnya, saudara. Begitu dekatnya. Oke, jadi adalah saudara dan saya tidak salah memilih ikut Yesus. Karena Yesus yang memberikan hak pada kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Allah Bapa. Dia disebut Allah Bapa. Dia menyetarakan hubungan kita dengan Allah seperti dia dengan Bapaknya. Sebab dia anak, dia bersekutu dengan Bapaknya.
kita juga diberi hak yang sama sebagai anak kepada Allah Bapa. Atau mungkin lebih tepatnya, kita sebagai anak, Yesus sebagai Bapa kita. Ini luar biasa, saudara. Sebab yang lain, kita tahu, berdoa saja harus teriak-teriak, harus pakai toa yang gede sekali, sebab jauh sekali Allahnya, saudara. Kita berbisik saja atau belum berbicara, Allah sudah tahu. Kalau seorang bapak mengasihi anaknya, keinginan anaknya, bapaknya tahu enggak sebelum dia mengucapkannya? Tahu, saudara. Tahu, saudara. Ya. Jadi kalau saudara sebagai anak mau ulang tahun minggu depan, saudara merindukan dapat sepeda. Percayalah, bapak yang ngasih anaknya tahu bahwa anaknya itu sudah kepingin dibelikan sepeda, ya, sebelum dia memintanya. Kalau bapak di dunia aja bisa punya sifat seperti itu, apalagi bapak di surga. Karena sesungguhnya bapak di dunia ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Amin. Tapi sayang, saudara, sayang sekali. Ini masalah di dalam membangun intimasi dengan Tuhan. Masalahnya salah satu di sini. Sayang, banyak di antara kita yang sibuk melayani Tuhan. Baik nggak saudara sibuk melayani Tuhan? Baik sekali, saudara. Tapi masalahnya, sering kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengannya. Kita hanya sibuk melayani Tuhan, saudara. Saya punya satu cerita ilustrasi seperti ini. Ada seorang bapak yang habis dinas 1 bulan lamanya keluar kota. Waktu dia pulang, si bapak ini kan rindu sekali untuk memeluk istri dan anak-anaknya. Tetapi apa yang dia jumpai, apa yang terjadi yang dia jumpai ketika dia tiba di rumah? Mereka sibuk semua melakukan bagian masing-masing. Anak yang kecil sedang menyemir sepatu ayahnya untuk menyenangkan bapaknya. Anak yang besar sedang mencuci mobil bapaknya supaya kinclong dan bapaknya bahagia. Istrinya sedang sibuk menyuci dan menyetrika semua baju dan pakaian bapaknya supaya bapaknya senang. Semua demi menyenangkan bapaknya. Tetapi bapak ini sesungguhnya agak kecewa, agak kecewa. Karena sesungguhnya yang paling dibutuhkan bapak itu adalah dia ingin memeluk, mencium, berbincang-bincang, bercerita, sharing dengan istri dan anak-anaknya untuk saling menceritakan pengalaman masing-masing. Bapaknya menceritakan pengalaman di luar kota, anak-anak dan istrinya menceritakan pengalaman selama ditinggalkan oleh bapaknya selama sebulan itu. Itu namanya persekutuan antara bapak dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi anak-anaknya berpikir bapaknya akan disenangkan apabila mereka tadi itu menyemir sepatunya, mencuci mobilnya, mencuci dan mensetrika baju dan pakaiannya. Tetapi sesungguhnya kita kurang dapat mengerti hati bapak. Hati bapak sesungguhnya lebih rindu kita menyediakan waktu. Nggak perlu nyemir-nyemir sepatu, nggak perlu cuci mobil dulu, nggak perlu setrika dulu. Ayo sambut bapak kita, bersekutu, bercengkrama, bercakap-cakap, berakrab ria, berbincang-bincang secara intim, saudara. Ini ilustrasi yang jelas ya, saudara ya. Jadi yang tadi saya katakan, kita sering terus sibuk dengan pelayanan, sehingga kita kurang menjaga hubungan pribadi kita dengan Allah kita. Fellowship with God menjadi penting sekali. Fellowship with God, bersekutu dengan Allah. Kadang kita sebagai hamba Tuhan yang melayani, saudara, lupa bahwa Tuhan lebih senang bersekutu dengan kita secara pribadi daripada kesibukan pelayanan kita, saudara. Kita lupa seringkali. Nanti saudara sebagai hamba Tuhan juga harus ingat selalu
Walaupun bagaimanapun engkau disibukkan oleh pelayanan, jangan lupa tetap membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab dia lebih senang kita duduk diam di kakinya seperti Maria duduk di kaki Yesus. Saya ingat ya cerita itu ya. Maria dan Marta ketika mendapat kunjungan dari Yesus, ada dua sikap yang ditunjukkan oleh dua bersaudara ini. Yang satu, Maria duduk di kaki Yesus mendengarkan setiap kata yang Yesus ucapkan. Sedangkan Marta sibuk dengan menyiapkan segala makanan dan minuman atau apapun yang dibutuhkan oleh Yesus untuk menyenangkan Yesus. Tapi Yesus mengatakan Maria telah memilih yang baik. Tidak sibuk seperti kamu. Ya, ayatnya kan di Lukas 10, 39-40. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan kata-kataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayaninya. Hati-hati ya menafsirkan ayat ini, jangan sampai kita menafsirkan bahwa nggak perlu pelayanan kalau begitu. Kita duduk aja diam dekat di kaki Tuhan, terus baca firman Tuhan, terus bersaat teduh, tidak melakukan apa-apa. Jangan salah tangkap ya saudara. Saudara sudah belajar beberapa waktu yang lalu teologi keseimbangan. Jadi dua-duanya ini baik. Duduk diam mendengar kata-kata sabda Allah dan melayani Tuhan juga. Dua-duanya diperlukan. Amin. Ini konteksnya hanya Yesus ingin menekankan betapa dia lebih rindu kita duduk diam di kakinya mendengar apa yang dia katakan. Ya. Tetapi pelayanan, kalau tidak ada yang melayani gimana? Tidak bisa juga kan saudara ya. Jadi ayo tafsirkan ayat ini dengan seimbang. Banyak orang mengatakan, wah Marta yang jelek, Maria yang benar. Marta salah, Maria yang benar. Enggak saudara. Dua-dua baik, dua-dua diperlukan, ya, dua-dua diperlukan. Intim dengan Tuhan perlu, pelayanan juga perlu. Lakukan dengan seimbang. Masalahnya ini muncul ini karena Tuhan melihat kecenderungan kita seperti kita yang kita lakukan sekarang. Kita terus sibuk pelayanan, lalu kita lupa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seperti ilustrasi Bapak tadi itu. Oke. Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak sumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ini berbicara kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita mesti jaga kemurnian hati kita. Tidak bisa kita dalam keadaan najis langsung kita mendekat pada Tuhan. Kecuali kita datang khusus untuk minta pengampunan. Ya. Tapi bila kita sedang keadaan baik-baik dan kita sedang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dibutuhkan hati yang dan tangan yang murni. Ya, kita tidak melakukan hal-hal yang jahat. Karena kalau kita sudah mempersiapkan diri sebaik itu, berkat Tuhan sudah Dia siapkan. Katakan amin. Amin. Berdoa dalam intimasi. Untungnya, sewaktu kita sedang dalam keadaan lemah, seperti Daud, ada banyak mazmur, kita dapat menaikkan keluhan-keluhan kita dengan jujur, terbuka, dan apa adanya. Hanya bila kita punya hubungan yang dekat dengannya. Kalau kita tidak pernah punya hubungan dekat, saudara, kalau datang-datang kita mengungkapkan segala masalah kita, ya tidak bisa. Ya, kita harus punya hubungan dulu. Karena orang dunia mementingkan sekali namanya koneksi.
Kalau orang bisnis koneksi dengan orang-orang yang pegang power, yang punya jabatan. Harus dibina hubungannya, saudara, secara pribadi. Terus-menerus ngadakan kontak. Kalau orang bisnis ya terus-menerus mengirim hadiah-hadiah, saudara, untuk menyenangkan hati orang yang kita perlu dekati. Sehingga suatu waktu kita perlu, kita tinggal ngomong, sudah kita istilahnya sudah menabung. Ya, sudah menabung kebaikan pada seseorang. Kalau kita sudah menabung kebaikan pada seseorang, kita kalau waktu perlu, mudah kita akan mintanya. Ya. Mazmur 35:17, sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja, selamatkanlah jiwaku dari perusahaan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak. Aku mau memuji-muji Engkau. Ini sungguh satu doa yang baik sekali. Kita boleh mengawali doa kita dengan keluhan dan meminta pertolongan Tuhan. Itu enggak apa-apa, baik, wajar. Sebagai anak, berarti kepada Bapa. Berapa lama lagi Tuhan kau mandangi saja, artinya dia punya masalah, tapi Tuhan hanya melihat, belum bertindak. Lalu dia bilang, selamatkanlah jiwaku Tuhan dari musuh-musuh dan sebagainya. Tapi yang bagus sekali di doa ini, Daud menutup dengan, aku mau menyanyikan syukur, mengucap syukur, saudara. Dan aku mau terus memuji-muji Engkau. Ini bukti, ungkapan, ekspresi kedekatan, keakraban, intimasi Daud dengan Tuhan. Boleh ngomong seperti ini, saudara, kalau sudah dekat dengan Tuhan. Saat kita banyak pergumulan, setiap saudara dan saya pasti pernah mengalami hal-hal di bawah ini. Doa-doa yang belum terjawab, terus naikkan berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, belum terjawab. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami. Belum lagi masalah sakit penyakit, atau masalah keuangan dan pekerjaan, atau masalah di dalam keluarga, konflik dalam keluarga. Itu semua masalah hubungan sehari-hari, saudara. Yang setiap orang pasti pernah mengalami, bahkan sering mengalaminya, saudara. Nah, saat seperti inilah ketika kita bergumulan, kalau kita sudah dekat, akrab, intim dengan Tuhan, lebih enak, saudara. Lebih enak. Tapi kalau kita tidak pernah bergaul sama Tuhan, tiba-tiba datang minta tolong, enak nggak, saudara? Teman yang sudah lama nggak kontak, tiba-tiba datang, utang, saudara. Teman yang sudah lama tidak kumpul sama kita, tidak pernah telepon, tidak pernah WA, tidak pernah ada apa-apa, tiba-tiba dia punya masalah, datang pada kita, mau utang. Ya, seperti itu, saudara, keadaannya. Kalau kita tidak akrab sama Tuhan, lalu kita memohon pertolongan dari Dia. Kita mesti punya hubungan, saudara. Ya, saya katakan, ketika kita itu bertumbuh, saudara. Kita bertumbuh. Dari anak-anak, ya ketika kita baru lahir baru, kita itu seperti anak-anak. Kita disebut anak-anak Allah. Pada waktu itu kita masih dimanjakan, saudara. Saya ingat sekali ketika saya baru bertobat, tuh, wah, doa kita, saya bilang 1, 2, 3 dijawab, 1, 2, 3 dijawab, saudara. Saudara mungkin juga banyak teman yang punya pengalaman yang sama. Tapi seiring perjalanan waktu, makin lama makin lama jawabnya Tuhan, ya. Kenapa? Karena ketika kita masih sebagai anak-anak, memang saudara, bayi namanya bayi. Itu nangis, langsung harus dikasih susu, langsung harus dikasih makan, langsung harus digendong. Karena bayi belum berdaya apa-apa, karena baru lahir baru, belum ngerti apa-apa, bisa cuma nangis, maka Tuhan juga memperlakukan kita sebagai bayi. Tapi kita setelah bertumbuh lebih gede lagi, kita akan bertumbuh menjadi murid, saudara. Anak begitu usia 4-5 tahun sekarang sudah harus masuk sekolah, saudara. Harus belajar.
Sekarang sudah tidak semanja, tidak bisa kita semanja ketika kita masih bayi, saudara. Kita harus mulai belajar mandiri. Masih bergantunglah, pasti masih bergantung sama orang tua kita. Ada tanya masalah-masalah di sekolah, sulit, PR dan sebagainya, kita masih bergantung. Tapi pelan-pelan ketergantungan itu pasti akan dilepaskan oleh orang tua kita. Mulai kita jadi murid, makin lama makin gede. Lalu dalam pertumbuhan rohani kita, kalau engkau memutuskan untuk melayani Tuhan, engkau berarti dari murid, engkau naik kelas menjadi hamba Tuhan. Banyak orang yang berhenti, terus bayi, seumur hidupnya bayi terus, ya bayi rohani terus, sudah bertahun-tahun jadi Kristen, bayi rohani terus, masih manja terus, banyak kan jemaat seperti itu. Ada yang jadi murid terus, tidak mau melayani, keliling seminar ke seminar, kemana saja ikut dia, belajar terus, tapi tidak pernah mau melayani, saudara. Tidak naik kelas, itu namanya, saudara. Kenapa di sini banyak mentok dari murid menjadi hamba Tuhan? Karena jadi hamba Tuhan tidak enak. Murid masih enak lah. Tapi ketika kita, sebentar ya, oke. Tapi ketika kita mulai memutuskan jadi hamba Tuhan, kita mulai tidak nyaman. Karena hamba itu mulai menyerahkan hak-haknya. Dan Tuhan makin memberikan kewajiban demi kewajiban. Saudara semua sekarang sedang dalam masa itu. Dari murid-murid, sebentar lagi Anda akan menjadi hamba Tuhan. Ini paling tidak enak. Tapi kalau engkau setia menjadi hamba Tuhan, nanti Tuhan akan naikkan kelasmu menjadi sahabat Allah. Sahabat Allah itu seperti Abraham. Levelnya Abraham itu sudah menjadi sahabat. Kalau sahabat itu, saudara ya, apa yang mau Tuhan lakukan, dia ngomong sama sahabatnya. Ketika Allah mau menghajar Sodom dan Gomora, dia bilang pada Abraham. Sehingga terjadilah negosiasi sama Abraham dengan Allah. Itu namanya sahabat. Sahabat sudah hampir selevel, bisa negosiasi, saudara. Punya hak untuk bicara. Tidak seperti hamba Tuhan. Hamba masih belum punya hak untuk bicara. Sudah sahabat, sudah punya hak. Dan seperti ini, saudara, saya ilustrasikan sahabat. Kalau kita punya sahabat datang ke rumah kita, dia bisa buka kulkas, ambil minuman sendiri. Ada Coca-Cola di situ, dia bisa ambil, dia bisa minum langsung. Dan kita tidak keberatan. Karena dia sahabat. Dekat sekali, akrab sekali. Ya, sudah dekat dan akrab sekali. Kita tidak keberatan. Tapi kalau orang yang belum akrab, tiba-tiba masuk rumah kita, ambil minuman dari kulkas, wah itu namanya kurang ajar. Ya, levelnya ingat baik-baik. Sudah sampai level apa sama Tuhan? Lebih enak, levelnya sudah sahabat, sudah. Kita boleh lebih santai hubungan kita sama Tuhan. Hamba kita harus masih menyembah-nyembah, saudara ya. Dan tingkat yang paling tinggi yang Tuhan Yesus harapkan ketika nanti dia datang untuk 2 kali adalah kita sudah mencapai level mempelai Kristus. Itu yang sudah harus capai, saudara. Ini hanya bisa dicapai melalui keintiman setiap hari. Sehingga melalui intimasi ini, kelas saudara naik, kelas rohani saudara naik terus. Mempelai Kristus, itu artinya, saudara, kita sudah seperti suami istri dengan Tuhan. Bayangkan itu keintiman, puncak keintiman yang kita bisa capai. Kalau kita sudah mencapai menjadi mempelai Kristus. Kalau sahabat tadi, boleh hanya sampai ke kamar makan lah, boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh masuk kamar tidur, nggak boleh. Hanya istri yang boleh masuk kamar tidur. Mungkin sudah tahu bedanya ya, level tertinggi. Ingat baik-baik pelajaran dari ini. Oh, jadi sekarang ini antara murid dan hamba Tuhan sudah levelnya. Nanti harus naik terus, jangan jadi hamba Tuhan terus, harus sampai mencapai level sahabat Allah. Lalu sebelum Yesus datang untuk 2 kali, kita semua harus mencapai mempelai Kristus dan menyambut mempelai pria kita. Oke. Pertanyaannya, saudara, sering banyak orang berhenti berdoa, lama sekali berdoa, tidak ada hasilnya.
Lalu dia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan mendengar doa kita? Itu pertanyaan yang paling sering saya dengar dari jemaat. Sudah bertahun-tahun saya berdoa, tidak ada hasilnya sama sekali. Bahkan beberapa kasus, bahkan lebih buruk. Keadaannya menjadi lebih buruk, bukan menjadi lebih baik. Jadi dia berhenti. Buat apa saya berdoa lagi, Pak Pendeta? Saya sudah bertahun-tahun berdoa, keadaan bukan makin baik, makin buruk. Itu karena dia mulai mempertanyakan, apakah Tuhan mendengar doa kita? Khususnya pada saat pergumulan kita sering bertanya, apakah Tuhan mendengar doaku? Lalu yang berikutnya, kalau dia mendengar doaku, mengapa belum ada jawaban? Kalau aku harus menunggu berapa lama lagi? Di sini iman seseorang diuji, saudara. Seberapa level imannya, saudara? Kita sering berhenti berdoa karena tidak ada hasilnya dan kita anggap Tuhan tidak mendengar doa kita. Saya punya sebuah ilustrasi. Ada sepasang suami istri usianya sudah 70 tahun ke atas semuanya, saudara, seperti saya ya. Lalu suaminya menyadari komunikasi dengan istrinya mulai agak terganggu belakangan ini. Dia mengira, wah pasti istrinya sudah mulai terganggu pendengarannya. Ketika dia bertemu dengan sahabatnya, seorang ahli THT, telinga, hidung, tenggorokan, dia bertanya, gimana ya istriku? Komunikasi kita sudah agak terganggu, mungkin pendengarannya sudah mulai terganggu. Gini, dia bilang sama temannya dokter tadi, tolong saya dikasih tips sederhana gimana ngecek level pendengaran istriku. Supaya aku nanti kalau memang sudah gawat, ya aku bawa ke dokter ke kamu, gitu ya. Dokter temannya bilang, oke, gampang gini, kamu nanti pulang ke rumah, kamu berbicara kepada istrimu dari jarak kira-kira 3 meter, dengan suara sedang saja, volumenya sedang saja. Kalau dia belum bisa dengar, kamu nanti maju sampai 2 meter jaraknya. Ngomong lagi. Kalau masih belum dengar juga 1 meter. Bicara lagi dengan suara yang dengan volume yang sama. Nanti kan ketahuan dia. Lalu 3 meter, 2 meter, 1 meter kan ketahuan berat ringannya. Gitu. Oke, dicoba dia. Pulang ke rumah, istrinya sedang masak di dapur, lalu dia ambil jarak kira-kira 3 meter dari istrinya, lalu dia tahan bilang begini, sedang masak apa kamu sayang? Nggak ada jawaban, saudara. Jadi dia maju ke 2 meter. Tanya lagi, sedang masak apa sayang? Nggak ada jawaban. 1 meter ya saudara. Cara sama di belakang istrinya. Sedang masak apa sayang? Istrinya noleh. Sedang masak nasi goreng budak. Aku sudah jawab 3 kali. Jadinya budak siapa ya, Pak? Adalah itu ilustrasi yang menggambarkan, saudara, bahwa Tuhan itu mendengar dan menjawab doamu. God spoke. Tapi dasar saudara dan saya budak. Sorry, budak nggak tahu nggak itu bahasa Jawa sebenarnya. Budak itu tuli, saudara ya. Budak itu tuli. Jadi bukan Tuhan. Apakah mungkin Tuhan yang tuli, saudara? Itu kan dugaan kita. Nggak mungkin kan? Itu jelas teologi yang paling salah di dunia, ya kan? Kalau kita meragukan apakah Tuhan mendengar doa kita, emangnya Tuhan tuli? Dia menyembuhkan ketulian kok. Tapi kita salah teologi. Tuhan mendengar dan menjawab doa. Katakan amin, saudara. Amin. God spoke, saudara. Kita yang sering tidak peka. Budak tuli rohani ini namanya. Mungkin saudara diperiksa THT baik-baik. Saya baru periksa THT, saudara. Wah, masih 90% lebih. Dengaran masih bagus. Dia bilang. Saya ini periksa dokter karena teman saya, hamba Tuhan seumuran sama saya. Dia periksa di Singapura, dokternya bilang, pendengaran kamu tinggal 40%.
Makanya dia sudah terganggu, dia datang ke dokter. Lantas sebelum dia masih kaget, dokternya terus bilang gini, kamu pasti gereja karismatik. Kok tahu? Iya, semua pasien saya gereja karismatik banyak kan. Karena musiknya nggak kira-kira, saudara. Wencangnya nggak kira-kira. Jadi saya periksa dokter, saya masih baik. Lalu saya pakai earplug sejak itu kalau kebaktian, saudara. Saya eman-eman sama telinga saya. Sebab musik di gereja secara kesehatan kedokteran itu sangat merusak. Gereja sekarang kuat-kuatan buat kok. Kalau pendeta kumpul sudah cuma 2 hal yang ditanya. Berapa jemaatmu? Kedua, berapa watt sound systemmu? Cuma itu yang ditanya, saudara. Makin gede, makin bangga, makin hebat, saudara. Ya, saya ini mewakili generasi tua memang sudah tidak tahan kalau musik keras, tidak tahan, saudara. Musik keras. Tapi trennya zamannya sedang ke situ, saudara. Saya tidak pernah melarang di gereja saya sekeras-kerasnya ya boleh. Aku tinggal pakai earplug saja, tutup telinga, saudara. Eman-eman telinga saya jangan rusak, nanti pakai earring aid segala mahal. Bahkan mungkin dia sudah menjawab doa kita berkali-kali. Lagi-lagi dasar budak, tidak peka. Karena itu kita perlu melatih telinga rohani kita. Coba biasakan lebih banyak berdiam diri ketika berdoa. Ini salah satu tips yang penting. Kalau engkau berdoa, nomor 1 engkau harus sering berdoa untuk intimasi dengan Tuhan tadi. Tapi seringkali kesalahannya kalau kita doa, kita seperti metraliur atau metraliur. Semua daftar kebutuhan kita lontarkan pada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terus ngabur kita ke kesibukan pelayanan kita. Tidak ada waktunya untuk berdiam diri. Padahal ketika kita berdoa pada Tuhan, Tuhan itu sudah setiap saat mau respon, mau jawab. Setiap mau respon, sudah terus merocos, tidak ada berhentinya. Begitu sudah selesai amin, dia mau berbicara, Anda sudah pergi. Tidak heran kita tidak pernah mendengar suara Tuhan atau jawaban doa kita. Jadi tunggu dia berbicara. Dia adalah Allah yang berbicara. Dia Allah yang mendengar dan Allah yang berbicara. Dia bukan Allah yang tuli dan bisu. Ya, saudara, itu harus kita benar-benar tahu. Kemudian kita sudah tahu, cuman kita tidak sadar saja. Penyebab tidak bisa dengar suara Tuhan lainnya karena apa? Karena kebisingan hidup kita. Bisingan saya kasih apa? Tanda kutip, saudara. Karena kita terlalu disibukkan dengan masalah dan kebutuhan kita. Setiap orang punya masalah dan kebutuhan kan ya. Itu kita disibukkan dan dibisingkan. Itu terus yang kita dengar setiap hari. Masalah kita dan segala kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Itu sibuk kita. Itu seperti orang yang sedang naik kereta, atau pesawat, lalu dia pakai headset, seperti Pak David sekarang pakai headset, saudara ya. Lalu ada pengumuman, kereta api akan berhenti stasiun berikutnya di stasiun Purwokerto, gitu ya. Dia mau turun Purwokerto, tapi karena dia tidak dengar, karena pakai headset, maka Purwokerto lewat dia sampai Jogja, saudara ya. Itu salah satu gangguan, karena sebenarnya kita dengar, saudara, normal kita, tinggal kita, tapi kita tutup dengan kesibukan kita. Kalau orang ini tadi sibuk menikmati musiknya atau apanya saja, saudara. Pernah Pak bablas sampai ke Jogja, Pak. Ilustrasi itu cuma ilustrasi itu, saudara. Bego banget memang orang yang seperti itu. Tapi ini ilustrasi, saudara. Kita untuk memberikan
kiasan betapa kita sering disibukkan oleh kesibukan, kebisingan yang kita hasilkan sendiri, saudara. Ya, pilihan kita gitu untuk menutup telinga kita dari Tuhan, dari pesan firman Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Lalu ada saya dengar doa seperti ini, saudara. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Ini gak perlu, saudara. Gak perlu, kelihatannya bagus, kelihatannya benar, saudara. Kita kan sama dengan menuduh Tuhan itu tuli, tidak mendengar doa kita, saudara. Gak perlu lagi doa seperti ini. Dan banyak doa-doa kita yang sebenarnya tidak perlu kita naikkan, saudara. Banyak orang yang terlalu rohani dalam berdoa. Ini istilah saya ya, yang sarkastik. Ya. Kita hanya perlu siapkan diri untuk mendengar. Titik itu aja. Seperti kata Samuel ketika dia pertama mendengar suara Tuhan, dia tidak ngerti, dia pikir itu Imam Eli dan sebagainya. 3 kali, sampai 3 kali dia ternyata itu suara Tuhan. Imam Eli bilang, itu suara Tuhan. Sudah, kamu tinggal bilang, speak Lord, for your servant is listening. Berbicaralah Tuhan, karena hambamu ini sedang mendengarkan. Amin, saudara. Hanya itu yang kita perlukan. Tidak ada yang lain. Banyak doa yang tidak perlu kita naikkan ini yang saya maksud, saudara. Kalau kadang-kadang saya minta pada jemaat, ayo kamu bakat main gitar, ayo ikut mulai melayani tim musik. Sering jawabnya, saya doa dulu ya, Pastor. Yang saya bilang tidak perlu berdoa seperti ini. Untuk melayani Tuhan tidak perlu berdoa karena Tuhan minta engkau melayani. Tuhan senang engkau melayani. Bersaksi, menginjil. Kalau saya khotbah tentang penginjilan misi, saudara, ayo semua orang bersaksi. Keluargamu yang belum selamat dibawa ke gereja. Saya berdoa dulu ya, Pastor. Tidak perlu. Ini betul-betul doa yang sia-sia. Karena ini perintah amanat agung untuk semua orang. Tidak usah didoakan, saudara. Dilakukan. Oh, sudah diperintahkan kok. Lantas kalau mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja, ngilang gitu. Ayo ibadah lagi. Saya doakan dulu ya, Pastor. Omong kosong. Jadi semua jawaban, kalau permintaan ini semua ya, ayo saat teduh, ayo ambil persembahan, terus mau bercerai, berdoa juga salah semuanya. Sudah jelas kok perintahnya, kalau bercerai ya nggak boleh. Kenapa mesti didoakan? Tuhan izinkan aku bercerai, aku sudah tidak suka sama istriku. Masa ada doa seperti itu? Tidak ada. Saudara. Jadi umumnya, saudara, gini, ingin saya katakan, banyak orang Kristen yang saya bilang terlalu rohani. Setiap kali diminta apa-apa, bilang saya berdoa dulu ya. Saya akhirnya mengerti, itu bahasa menolak ternyata. Untuk budaya Indonesia, kalau menolak kan tidak baik langsung. Jadi kalau jawaban orang kita minta tolong suatu, saya berdoa dulu, saudara dan saya harus ngerti itu dia menolak. No, itu artinya. Itu bahasa halusnya, bahasa paling rohaninya gitu ya. Untuk menolak, saya doakan dulu. Saya urut dada kalau sama yang begini-begini. Hari is the death of prayer. Doa yang terburu-buru itu sia-sia. Tapi berhenti sebentar, ada gap, Pak. Apa itu? Tadi audinya sebentar putus deh. Oke. Tadi waktu hari itu. Hari is the death of prayer. Ya. Oke. Jadi doa yang terburu-buru itu tidak ada gunanya, saudara. Doa tidak boleh buru-buru. Engkau sedang bercengkrama, sedang berintimasi ria, sedang berakrab-akrab, sedang bermesraan dengan Tuhan, kok terburu-buru. Ya kan? Tidak masuk akal kan? Seberapa pacaran terburu-buru. Tiap pagi, ini satu tips ya,
minimal tiap pagi, setiap pagi minimal ya, 1 kali sehari artinya kita berdoa. Seperti kita sarapan saja. Sarapan adalah penting sekali. Kedokteran mengatakan dari sarapan, makan siang, dan makan malam, yang paling penting sebenarnya adalah sarapan. Karena sarapan itu memberi nutrisi kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita seharian itu. Energi yang kita butuhkan itu ada di dalam sarapan. Tetapi sayangnya banyak budaya termasuk Indonesia, menyepelekan sarapan. Banyak orang Indonesia yang tidak sarapan atau hanya minum teh atau minum kopi saja, ya. Atau bahkan lebih parah lagi, saudara, itu lebih parah lagi, sarapannya cuma ngerokok, saudara. Ya, itu tidak ada nutrisinya sama sekali, malah mengganggu kesehatan. Jadi saya anjurkan doa saat teduh lakukan pagi hari seperti kita sarapan, sebab itu untuk nutrisi bekal kita, bekal rohani kita, makanan rohani kita untuk kita menghadapi hari-hari kita, ya. Bukan malam. Kalau malam itu tinggal ucap syukurnya. Tapi kita butuh bekal energi firman Tuhan pagi hari kita makan supaya kita siap menghadapi masalah kita di depan. Renungkan firman Tuhan setelah itu. Kalau saat teduh kan kita doa dan baca firman Tuhan. Enggak cuma baca, saudara. Kok baca saja lewat, itu seperti dengar khotbah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi firman yang kita baca harus kita renungkan, dikunyah-kunyah yang sampai lembut. Bahkan renungan firman Tuhan itu saya pakai istilah sapi yang memamah biak. Kita tahu di pelajaran berapa itu SD atau SMP, sapi adalah binatang yang memamah biak. Artinya memamah biak, makanannya yang dia sudah makan, dia sudah punya, sudah masuk ke dalam lambungnya, itu sewaktu-waktu dia keluarkan lagi, dia kunyah-kunyah lagi, dia nikmati lagi. Itu kan memahami ya seperti itu ya. Nah, kita perlu seperti itu. Firman Tuhan kita renungkan itu setelah kita telan, kita makan, kita kunyah, lalu di tengah-tengah hari kita keluarkan lagi untuk kita kunyah-kunyah lagi, untuk kita makan. Bentar ya, bentar. Istri saya sedang sibuk di dapur. Kemudian jangan lupa berdiam diri, tunggu dia berbicara. Amin, saudara. Jangan bawa daftar kebutuhanmu yang panjang, shopping list. Kita doa cuman menyebutkan daftar kebutuhan kita yang panjangnya, nah kira-kira. Yesus punya kebiasaan berdoa pagi subuh. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi teladan Yesus, dia doa pagi, saudara. Ya. Yesus sebenarnya tidak perlu melakukan itu ya, saudara. Sebab dia Tuhan. Tapi kenapa dia lakukan? Salah satu alasannya, dia ingin memberikan teladan supaya saudara dan saya sebagai pengikut Kristus mencontoh. Oke? Cara umum saat pagi, saat teduh, dianjurkan pagi, subuh bahkan. Saudara. Kalau saudara dengar ini pagi-pagi jam 4-an, jam 4-an gitu, ada yang teriak keras sekali gitu, saudara. Lewat toa yang banyak sekali dan keras sekali di daerah lingkungan saudara tinggal, saya cuma katakan, apa reaksi saudara? Rata-rata reaksi kita negatif. Saya ajarkan pagi ini ucap syukur kalau dengar orang sembahyang subuh yang keras sekali. Kenapa kok harus ucap syukur? Karena artinya Anda juga ikut dibangunkan supaya doa sembahyang bersama mereka. Mereka
seringkali lebih rajin daripada kita. Mereka lebih disiplin sekali. 5 kali sehari. Jamnya teng si sembahyang. Tidak peduli jam berapa saja, saudara ya. Kita sering molor dan males. Ayo introspeksi dalam hal sholat, sembahyang, kita kalah jauh sama saudara sepupu kita. Kita terlalu seenaknya. Kita diminta 1 kali sehari saja, susah saudara ya. Kalau malam, kenapa kalau malam tidak dianjurkan? Karena sehabis aktivitas harian, mau tidak mau sudah capek. Biasanya jadi doa kilat, tahu ya doa kilat. Baru berdoa 1 kalimat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hangop, menguap, saudara. Terus tumbang kita dalam roh. Diam. Bangun-bangun jam 6 pagi kita bilang, amin. Wah, hebat sekali, saudara. 8 jam, saudara, berdoa syafaat. Sambil tumbang dalam roh. Ini ledekan, saudara ya. Saya bercanda. Ini kalau malam hari terjadi. Saudara cuma tumbang dalam roh, saudara ya. Geletak artinya tertidur sebelum selesai kalimat doamu. Jadi engkau jadi pendoa syafaat yang sangat rohani. Pakai tumbang dalam roh dan 8 jam saudara berdoa. Tapi memang ada 2 jenis manusia saya akui. Manusia pagi dan manusia malam. Umumnya pagi lebih banyak. Tapi sekarang ini tren zaman berubah ke malam. Maksudnya tidurnya lebih malam, bangunnya lebih siang sekarang ini. Generasi milenial ini loh, zaman now. Saya pindah Jakarta tahun 70-an, saya menyaksikan tahun 70-an orang masih bekerja sampai jam 6 sore. Lalu tahun 80-an jam 8, jam 7 malam, jam 8 malam. Itu bisa dilihat dari gedung-gedung perkantoran, saudara. Kalau tahun 90-an, 2000 sudah makin malam, jam 9, jam 10 masih banyak lampu menyala di kantor-kantor gedung tinggi itu. Masih bekerja, saudara. Makin malam dan makin malam. Ada teman saya yang bekerjanya sampai jam 3 pagi, saudara. Ya, gimana bisa masuk kantor jam 8 kalau jam 3 pagi masih kerja? Ya pasti jam 10, sama aja. Saya dulu mulai masuk kantor tahun 70-an jam 7 pagi kantor, saudara, biasa itu. Lalu bergeser dekade ke dekade jam 8 atau jam 9. Sekarang jam 10 karena Jakarta kebetulan ada 3-in-1 segala macam. Kantor jam 10, saudara. Berarti itu sudah ada pergeseran kan. Bagaimana dengan suara Tuhan sekarang pertanyaannya? Pada umumnya saya ingin katakan tidak usah khawatir kalau saudara belum pernah dengar suara Tuhan. Karena Tuhan tidak bicara secara audible. Dia lebih suka pakai cara natural. Jadi, sudahlah, jangan saudara mengharapkan nanti saudara frustrasi mendengar suara Tuhan berkata, hai Agape, hari ini engkau harus nyemplung ke sumur. Ya ada itu, saudara, seperti itu. Jangan seperti itu. Tidak, Tuhan lebih senang pakai cara yang lebih natural. Paling sering saudara Tuhan bicara melalui khotbah. Ya, itu hamba Tuhan bicara, suara Tuhan yang bicara, itu dengarkan baik-baik. Tuhan sedang bicara. Itu sedang mendengar suara Tuhan. Atau melalui nasihat hamba Tuhan, sahabat, mimpi, musik PW kadang-kadang bisa membuat kita tiba-tiba dapat rema, atau peristiwa-peristiwa kejadian sehari-hari. Itu semua suara Tuhan, saudara. Tinggal kita peka saja. Nah, yang paling penting di bawah, saudara. Kalau khotbah cuma seminggu sekali, kita punya masalah di hari Kamis, gimana kita mau dengar suara Tuhan? Ya kan? Jadi sebenarnya pembacaan firman Tuhan secara pribadi itulah suara Tuhan yang kita dapat sewaktu-waktu setiap saat lakukan. Dia mau butuh apa saja, buka Alkitab, selesai. Menurut saya begitu gampangnya. Ya. Karena Ayub mengatakan dalam Ayub 3, Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak
Akhirnya saya mau menyambung sedikit tentang berdoa syafaat dan mendengar suara Tuhan. Seringkali berdoa syafaat dituntut, Tuhan bilang apa setelah berdoa gitu ya. Hati-hati, ini ada satu kesalahan teologis. Secara teologis, pendoa syafaat dan karunia kenabian adalah dua karunia yang berbeda atau terpisah. Ya. Pendoa syafaat itu menaikkan jeritan hati manusia. Jadi dari bawah ke atas. Permohonan kita naikkan dari bawah ke atas. Kalau karunia kenabian itu mendengar suara Tuhan dari atas untuk disampaikan kepada manusia. Dua karunia rohani yang berbeda dan terpisah. Jadi kadang-kadang kita terlalu menuntut pendoa syafaat, kamu dengar jawaban Tuhan apa? Oh itu dia karunianya menaikkan doa kok, bukan mendengar jawaban Tuhan. Itu karunianya sendiri-sendiri, walaupun ada yang dapat dua-dua rangkep. Ya. Jadi teologis Anda harus membedakan. Kalau pendoa syafaat tugasnya cuma naikkan ke atas. Tapi kalau karunia kenabian mendengar suara dari atas ke bawah. Tuhan bicara melalui firman-Nya sekali lagi. Cara termudah yang Tuhan sediakan buat kita semua, khususnya zaman modern, zaman sibuk, adalah baca Alkitab. Tapi sayangnya, seperti gambar itu, Alkitab kita sering sudah berdebu. Karena tidak pernah dibaca. Setiap saat dapat dilakukan itu kalau keuntungannya. Jadi tergantung kita, apakah kita mau rajin baca Alkitab atau tidak, itu aja saudara. Saya sebutkan saat teduh itu seperti breakfast with Jesus, saudara. Melakukan saat teduh setiap pagi itu seperti kita sarapan bersama Yesus gitu loh, saudara. Pak Yusak, kalau sudah at the stopping point, tolong di wrap up. Oke. Jadi saat teduh itu berisi berdoa dan baca firman Tuhan, kemudian direnungkan siang dan malam. Nah kalau belum punya kerinduan, ya doa kita minta Tuhan berikan kerinduan. Pada awalnya memang perlu dipaksakan, lama-lama jadi biasa, tetap teguh dan konsisten. Saya punya satu video, kalau boleh saya tayangkan ini. Ya, silakan. That's using your credit card wisely. Saudara, kita kalau mau mulai suatu kebiasaan baru, orang tadi overweight kelihatannya mau lose weight, dia beli treadmill, alat itu supaya dia jadi kurus, tapi karena belum familiar, banyak gangguan, seperti dia sampai jatuh bangun seperti itu. Kalau saudara dan saya mengalami seperti itu, baru mau berubah, sudah mengalami tantangan dan masalah seperti itu, kebanyakan berhenti. Saudara. Wis, nggak lagi, nggak mau lagi, ya, nggak enak sudah. Seperti lipat tangan, saudara, ya itu nggak itu satu kebiasaan. Saudara boleh lipat tangan seperti di gambar tadi, coba semua lipat tangannya dalam posisi dua, coba semua dicoba, ya. Sekarang lihat jempol Anda, jempol kiri di atas jempol kanan atau jempol kanan di atas jempol kiri. Saya tanya dulu, yang jempol kiri di atas jempol kanan, siapa? Coba angkat tangan. Yang sekarang ini posisinya begini, jempol kiri di atas jempol kanan. Ini saya seperti ini. Siapa yang sama seperti saya? Boleh angkat tangan? Semua tidak ada yang jempol kiri di atas jempol kanan. Ada, Pak. Ada. Siapa yang sekarang berjempol kanan di atas jempol kiri? Ada. Lain juga ada. Banyak, Pak. Oke, ada juga. Sekarang coba dibalik sekarang. Kalau jempol kiri Anda di atas, sekarang dibalik menjadi jempol kanan ada di atas. Coba dibalik. Yang kiri dinaikkan ke atas, yang kanan dinaikkan ke atas. Coba dibalik sekarang. Dirasakan gimana rasanya? Nggak enak. Betul. Betul sekali. Itu secara alamiah memang manusia itu nggak enak kalau merubah kebiasaan, saudara. Berubah kebiasaan itu tidak nyaman. Itu tantangannya, saudara ya. Oke, jadi hubungan pribadi dengan Tuhan, setiap orang berbeda. Kalau kita menganggap dia raja, sikap kita menyembah. Ada yang kita anggap dia seperti Santa Claus,
maka kita bawa daftar kebutuhan kita. Nah, Santa Claus bukan bagi-bagi hadiah. Kalau kita anggap dia kekasih kita bermanja-manja dalam saat teduh. Kalau kita anggap dia Bapak, kita hormat penuh kasih. Kalau dia kita anggap sahabat, kita bisa sharing. Tapi ada yang anggap Tuhan sebagai hakim, wah ketakutan, tiap kali takut dihukum. Kalau kita anggap Tuhan seperti polisi, kita selalu tertuduh atas dosa-dosa kita. Itu gantung dari masing-masing. Yang penting jangan jadi ritual. Tidak ada formula khusus untuk saat teduh. Yang penting jangan jadikan kewajiban. Karena yang harus dilakukan dengan tepat dan disiplin. Nanti guilty feeling, saudara. Tapi jadikan suatu kebutuhan. Seperti kita rindu pada orang yang kita cintai. Dan tidak perlu basa-basi yang puitis dan sebagainya. Ini ayatnya saya lompatin saja, sudah bisa baca. Nanti saya mau tutup dengan satu doa yang saya anggap sangat akrab, santuy, bahasa sekarang santuy banget, santuy abis tanpa basa-basi, tidak perlu seperti deklamasi atau berpuisi, santuy aja bro. Ini contohnya, saya suka doa Bapak kami versi Betawi. Saya akan doakan buat saudara. Santuy abis ini guys, lo bahasa zaman now. Ya, coba dengarkan. Doa Bapak ini. Babe gue yang ada di sorge. Kudus deh name elu ya be. Datang deh kerajaan elu di bumi, ame di sorge sono. Jadilah yang elu mau deh be. Bagiin dong bocah-bocah elu makanannya secukupnya. Ampuni deh aye dari segala salekate. Sama kayak aye ni udah ngampuni sesame. Dan jauhin aye dari yang jahat-jahat ya. Pan elu be yang bosnya kerajaan dan kuase selame-lamenya. Udahan dulu ya be, amin. Ini doa akrab sekali saudara. Saudara doa tidak perlu formal-formal maksudnya itu. Karena itu saya suka doa ini. Istilah yang jangkar juga. Kurang ajar juga saudara. Tapi akrab banget habis. Tolong Pak, tolong di wrap up karena yang session berikutnya udah nunggu. Ya, selesai. Jadi pesan saya cuma satu, nikmati makan sate saat teduh tiap hari. Amin. Amin. Salah satu kita berdoa. Saya minta siapa yang mau berdoa nih? Atau siapa ya? Dari angkatan pertama, siapa yang belum berdoa dari hari-hari ini? Bobby. Yuk Bobby dulu. Bobby berdoa. Mari kita sadar berdoa. Segala pujian hormat